Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amanah. Santriin, santriat, juga hafiziyah alamin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, baik puji qadim ala qadim, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala kudus. Semuanya adalah hak Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Allah yang maha terpuji dengan sifat rahman-Nya, senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat sehat walafiat, diberi nikmat kesempatan hidup dalam dunia untuk beribadah, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini malam Rabu tanggal 5 Desember tahun 2023 kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dengan niat silaturahim untuk memperkokoh, mempererat tali ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan dengan para kita niat silaturahim Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan, meluaskan rezeki pada kita, baik rezeki berupa materi dan ataupun terutama rezeki berupa ilmu, juga berupa kesehatan, dan menganugerahkan kepada kita umur yang barokah, manfaat, umur yang dapat menghasilkan segala macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal kita di akhirat. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, semuanya mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi sore akang sudah chat ke Ustaz Salman, akang bilang, Ustaz, nanti malam datangnya jam 21.00 karena saya akan isi dulu, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada santri. Jadi Ustaz datangnya jam 21.00. Alhamdulillah beliau menjawab, baik Kang, terima kasih atas informasinya. Memang biasa Ustaz Salman datang jam berapa? Pasti lagi. Kadang-kadang lambat ya. Kadang-kadang jam lewat itu. Kebanyakan lambatnya apa? Tepatnya. Tepat ya. Baik. Nah, setelah akan beres menyampaikan hal-hal yang
menurut akan ini sangat urgent, sangat penting. Akan ada acara di rumah Linda Jaya. Nanti kalau umpama akan kalian antar, mungkin mau bisa ikut atau ya? Apa kan? Hah? Kenapa? Ikut ke Palestina mau nggak? Ayo. Kita cari janda di sana. Banyak janda-janda cantik. Boleh. Yang membutuhkan Boleh. suami. Berinda mau nggak? Iya kan. Pokoknya ada nggak? Ada waktu itu barang baru beda. Nah, Tapi kalau bapak ada Pak Dul ke sini akan berkata Pak Dul. Tapi mau nggak apa-apa ikut kan? Dan juga saya akan biasa. iya kan. Paham? Iya. Kerindam. Baik santriin, santriat, pemerintah Amin, ada beberapa hal yang penting untuk akan sampaikan kepada kalian dan kalian agar bisa memahaminya sekaligus melaksanakannya tanpa sedikit pun di dalamnya ada bantahan, ada penentangan. Akan orangnya paling tidak suka kalau tentang akan sama besar. Baik, minimal ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, masalah aktivitas atau kegiatan besok malam di Majlis Taklim Al-Amin Al-Maryamah besok malam Kamis ya, yaitu agenda taklim rutin bulanan DPC FPI Sebarusan yang kebetulan untuk awal bulan ini jadwal di rumah Akang. Namun oleh Akang dikondisikan tempatnya di sini. Jadi besok di sini ada pengajian ya, ada pengajian bulanan DPC FPI Sebarusan. Yang ketuanya adalah Al-Habib Abdul Rahman bin Abdul Al-Jufri. Itu yang pertama yang akan sampaikan. Yang kedua, masalah agenda taklim bulanan di Majlis Zikir Al-Hayat Komplek TNI-AD Bumi Ibadah Salafi Depang RT 03 Waalaikumsalam RW 07 belum nyampe. So, itu sapi yang lain kemana itu sapi? Uji amatan. Hah? Uji sama Atan sakit. Pauji sama Patan. Patan sakit. Terus yang lain? Ini ada berapa yang hadir? Laki-laki? Ada 9. 9. 9. Artinya sakit 2 ya. Enggak, kalau memang enggak sakit dipotong, bahkan kita yang enaknya ambil yang baik. Alawan. Berapa besar itu lain? Ambil yang bakal ambak, datang dia. Gue ada lain. Bapak jenderal semua. Yang di sini memang dari sini kau. Para jamaah santriyin santriat. Baik. Kemudian yang ketiga akan menyampaikan masalah peserta ziarah yang direncanakan kita akan berangkat hari Ahad tanggal 10 Desember. Itu kalau rencana kondisinya memungkinkan, ya kita akan berangkat sesuai dengan rencana. Tapi kalau memang situasi kondisinya belum memungkinkan, ya terpaksa diundur. Namun sebelum akan menyampaikan 3 hal tersebut kepada santri putra putri yang hari kemarin tidak ikut ngaji pada subuh pelajaran dakwah ya, pelajaran dakwah itu supaya
materi dakwah yang kemarin akan ajarkan supaya nyatat ya. Yang tidak hadir kemarin pada dakwah pada subuh, ya supaya nyatat, pinjam buku ke temannya, nanti akan diperiksa. Kalau nggak ada catatannya maka buku diperiksa nanti. Paham nggak? Paham nggak? Kang serius ini Kang. Pokoknya yang merasa kemarin pada subuh pelajaran dakwah nggak hadir, yang merasa tidak hadir dan belum punya catatan materi dakwah yang akan ajar kemarin supaya nyatet dengan cara pinjam buku ke teman, nanti diperiksa makan. Kemarin yang nggak ada siapa aja? Sama siapa lagi? Badan dakwah. Perempuan siapa? Putih sama siapa? Udah. Itu harus nyatet ya. Nanti sama Putih sama Akang catatannya diperiksa. Ada enggak? Materi dakwah yang kemarin diajarkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Baik, yang kedua akan ingin menyampaikan ya santrian, protes alamin yang positif, bukan positif hamil, yang hamil satu B, yang positif ikut ziarah karena sudah lunas ya. Karena sudah lunas. Yang positif ikut ziarah karena sudah lunas, santri Protes Alamin berjumlah 8 orang. Mereka adalah 1 Robiatul Jannah, berjumlah 9 orang. 1 Robiatul Jannah, 2 Ad-Jahratus Sifa, 3 Fathan Rafid At-Tarisuk, 4 Hafid Arkanur Hakim, 5 Naufal Erlangga Pratama, 6 Julaika Ad-Jahra, 7 Dina Santiana, 8 Lukman Ardiansa, 9 Tama Atmajaya. Ini yang positif ikut ziarah. Insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal berangkat hari Ahad 10 Desember. Mereka yang 9 orang ini sudah lunas, jadi positif ikut. Akan kemarin sempat bilang batas akhir pelunasan ikut ziarah hari Ahad hari Selasa tadi. Nah sekarang akan memberikan kebijakan, memberikan dispensasi, akan tambah 2 hari ya, hari esok dan hari lusa ya. Esok hari Rabu sampai hari Kamis akan masih ngasih kesempatan bagi yang ingin ikut, akan kasih kesempatan 2 hari untuk melunasinya, yaitu Rabu dan Kamis. Kalau ternyata sudah dikasih dispensasi, dikasih kelonggaran, dikasih kesempatan ternyata masih enggak melunasi, berarti positif enggak ikut. Tetap akan berangkat, walaupun hanya 2 orang, 3 orang tetap akan berangkat yang pribadi. Ya, akan orang yang udah niat udah begitu, nggak bisa dihalangi siapapun. Oh, ya. Jangan lama-lama ya, cukup ambil uangnya aja udah. Ayah baru tak tinggal bang dengar. Bakso sama kok. Dan dia akan mengucapkan terima kasih kepada Putri yang sudah ngasih apa tuh, kulit bumbu enggak? Kulit bumbuan sama siapa tuh? Oh sama Gina ngasih lotek. Itu lotek kesukaan Akang, itu loteknya enak itu. Akang kalau ngasih lotek itu seneng banget, tapi udah habis. Cuma Akang kalau udah habisin nggak siap, ini nggak kebagian. Ya saya tidak ke bumi. Nah, loteknya enak tuh, lotek di mana itu? Benar. Gak apa-apa kalau ada mah kirim lagi. Tapi lokatnya enak sih, medok kacangnya. Kacangnya lebih jadi enak. Ngerti kacang lagi? Siapa dia? Untung nggak ngerti. Cukup akan saja yang ngerti deh. Mama ada. Saya juga ngerti. Oh ngerti. Kacang panjang.
Baik, selanjutnya yang ketiga. Jadi besok oleh karena program taklim bulanan DPC Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Wilayah Cibarusah FPI dilaksanakan di sini dari mulai Ba'da Isya sampai selesai, maka akan minta dengan amat sangat, dengan amat hormat meren ke hormat kita minta kalau perlu memohonlah sama kalian mohon minta dengan amat sangat, dengan amat hormat kepada kalian yang merasa masih sebagai santri Pondok Alamin dan kepada kalian yang merasa sebagai KP3, minta agar besok dikondisikan secepatnya, disiapkan segala sesuatunya, jangan sampai akan nanti besok ngatur-ngatur, nggak mau kan, nggak enak, nggak pantas banyak tamu ngatur-ngatur, nggak tunduk, nggak enak. Nah, akan kasih gambaran nih. Nanti posisi para pengisi acara dari mulai Habib mimpin Khotib Al-Athos, mimpin Maulid Asif Sumurot, Makaba, termasuk sampai para narasumber ngisi taklim, di antaranya Akang sendiri, dan memang jadwalnya jadwal Akang sama Ustaz yang di Ustaz Saiful Bahri. Nah, posisi ini untuk gambaran nih, untuk gambaran kalian nanti mengkondisikan tempat besok ya, paham nggak kira-kira ini? Akan kasih gambaran. Posisi tetap di sini, tapi kalaupun mau pakai palet, ya palet cukup hanya untuk minimal 3 orang. Gak usah panjang-panjang paletnya. Berarti satu palet cukup 3 orang ya. Kalau mau pakai palet. Dan kalaupun tidak mau pakai palet nggak masalah, cukup karpet diangkat saja di tengah-tengah, ya. Antara ujung karpet kanan ke tembok, ujung karpet ke tembok itu jaraknya sama, pas tengah-tengah, ya. Kalau perlu diukur pakai meteran ya. Jangan sampai beda 1 cm pun, terus sama. Rawannya begitu, pas tengah-tengah. Silakan mau karpet saja boleh, atau pakai palet dulu boleh, ditutup karpet juga boleh. Kalau mau pakai palet dan di atas palet ada karpet, mau kasih taman di depannya, ya 5 buah atau 3 buah boleh, nggak apa-apa kalau ada tamannya, ya. Tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa, yang penting karpet di sini. Dan ada meja untuk pengisi taklim, meja yang biasa dipakai rutinan dialami ya. Iya. Taruh di sini di tengah-tengah. Kemudian dari mulai batas tembok ini nih, nah di sini ada hijab menggunakan wiper ini. Jadi begini. Nah begini. Oh, pas. Miring berapa bos? Oh, nah nanti di sini posisi santri putri semuanya menghadap ke arah sana, ya. Nanti di depan sini juga ada jamaah FPI campur menghadap ke sini, jadi nggak berhadapan-hadapan, bibit-bibit doang, menghadap ke sana dong. Dan di sana juga ada jamaah Laskar FPI. Santri putra posisi pojok ya, santri putra yang nggak apa-apa ya, tapi udah ini kan aja untuk itu tuh, untuk kaca biar tertutup. Nah santri putra sini menghadapnya ke sono semua, jadi santri di sono, santri putra sini menghadap ke sono semua. Nah itu posisi pertama tuh, kondisikan ya. Nanti jangan buat jamaah umum, jamaah FPI atau masyarakat ya.
Nanti yang hadir dari berbagai daerah, dari Cigoong, dari Lobi Malang, dari Cibogo, dari Perumahan Taman Firdaus, dari Cibutir, dari Jonggol, Dari orang MPI lah yang biasa hadir. Di posisi begini. Itu yang pertama, kalau diperhatikan dan direalisasikan besok. Kira-kira yang pertama itu bisa dipahami nggak? bisa. Kemudian yang kedua, akan minta khusus manakala akan mau ngisi, begitu umpama sama Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri dipersilahkan kepada Akang untuk ngisi taklim. Nah, contoh kata Habib Abdurrahman Al-Fadil, kita persilahkan kepada Akang. Nah, langsung connect tanpa disuruh, ya. Seluruh santri putih khusus, laki-laki enggak ya? Laki-laki mau ikut enggak? Ikut enggak? Ayo, Ikut enggak? ayo. Boleh. Siapa aja kalau ikut enggak? Ikut enggak? Ikut, ya udah ikut semua berarti ya. Putra putih langsung ngajoman dukun sholat. Dia ikut mana? Dia ya gratis. Yang main gratis ya. KPTS mah ikut ya. Ikut. Udah lunas semua, udah lunas sama Akang. Udah dibayarin sama Akang, udah lunas semua dah. Jadi begitu Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri mempersilahkan ke Akang, langsung rukun sholat 17 semuanya dan seterusnya gitu ya, sampai akhir. Begitu kalian beres, akan langsung assalamualaikum, paham ya? Nah, seperti biasa. Tapi kalau bisa tolong itu ketika santrian Ponpes Al-Amin membawakan ajaran rukun sholat, kalau bisa tim aku langsung connect ya, mengiringi dengan hadroh, paham? Nanti posisi tim hadroh di depan santri putra ya. Ini kan santri putra nih, 11 orang. Nah, itu tim hadroh, paham? Itu yang lainnya buat jamaah umum, jamaah FPI ya. Gitu. Jadi besok akan sudah menganggarkan untuk biaya ini 700.000. Besok akan direalisasikan untuk belanja ke pasar buat masak-masak ya. Sebab setelah acara beres semuanya makan. Tapi makannya makan ala abai, pakai nampan. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Karena nampan di rumah ada 25 nampan, eblek ya. Nampan itu ada 3 macam. Ada yang ukuran jumbo besar, itu bisa satu nampan 5 orang atau 4 orang. Ada yang ukuran kecil, itu bisa satu nampan bisa 4 orang atau 3 orang. Ada yang ukuran sedang, ada 3 macam. Nah, selanjutnya, tolong perhatikan yang akan tugaskan untuk membawa nasi di nampan tersebut besok, yaitu santri putra. Ya, santri putra. Kira-kira bagusnya santri putra apa KP3 nih? Yang kira-kira bisa paham itu, bisa mengerti kondisi lah. Karena itu nanti kalian cara membagikannya, bisa kalian taruh satu nampan, nanti ada orang 4 orang. Biar kalian itu mana yang belum bagian ya. Jangan sampai 1 orang 1 nampan, jangan. Ya, kebanyakan gak akan habis. Tapi insya Allah mereka juga ngerti ya. Pokoknya diatur sedemikian rupa serapi-rapinya, jangan sampai nggak ada yang nggak makan ya. Udah berarti akan cukup menugaskan dari 11 santri putra, cukup menugaskan berapa ya? 6 orang santri tidak cukup, nggak usah banyak-banyak ya. 6 orang santri diambil dari santri-santri yang badannya tinggi. Pertama Rafa, kedua Samsul, ketiga Awi, keempat Lukman, kelima Kapan, keenam Utama, ketujuh siapa? Ilyas ya, udah 7 orang aja deh.
7 orang. Nah itu kalau perhatikan nih, yang 7 orang ini besok tugasnya ngambil nasi di nampan ya. Posisi nasi belum makan, tapi itu waktu untuk mengambil nasi manakala acara sudah beres, ditutup dengan doa. Begitu acara ditutup dengan doa beres, langsung tanpa disuruh lagi, udah paham tugas lah, langsung kalian jangan orang keluar ambil nampan, langsung kalian bagikan ke jamaah semuanya ya. Pertama yang harus didahulukan dibagikan santri putih dulu. Santri putih kan ada berapa? 14. Kalau umpama santri putih kasih nampan kecil semua ya. Jadi nampan kecil itu kapasitasnya untuk 3 orang. Berarti 14 dibagi 3 berapa? Nah, 12 bagi 3 4. 14 bagi 3 5 lah. Berarti nanti kalian taruh 5 nampan di posisi santri putri. 5 nampan itu lebih, ada yang 1 nampan 2 orang tuh ya. Kemudian santri putra 11 orang. Nampan kecil aja sama. Nampan kecil berarti 11 bagi 3 berapa? 4. 4. 12. Berarti 4 nampan ya. Jadi taruh di posisi santri putri 5 nampan, taruh di posisi santri putra 4 nampan. Sisanya untuk jamaah tuh, nampan yang sedang dan yang jumbo. Paham nggak? Paham. Nah ini sengaja akan kasih tahu sekarang supaya nanti akan besok udah nggak ngatur-ngatur lagi gitu ya. Karena memang bukan saatnya untuk ngatur. Namanya pengaturan, planning itu sebelumnya, sebelum acara. Kemudian nanti kalau umpama ada yang akan lupa nggak tersampaikan maka ini nanti tanyakan saja lah ya. Kadang-kadang akan juga nggak ingat semua dan karena nggak catat, dicatatnya di sini. Jadi kadang-kadang ya namanya catat di sini kalau lagi normal daya ingatnya ya ingat semua. Tapi kalau lagi terganggu pikirannya karena ada suatu hal dan sebagainya mungkin tidak bisa jadi lupa gitu kan. Baik. Selanjutnya akan ingin menyampaikan masalah program taklim bulanan di Masjid Tiket Al-Hayat. Itu akan dilaksanakan malam besok tanggal 9 Desember. Jadi tolong ini kepada KP3 yang sore hari posisinya sudah berada di rumah ya, artinya posisinya bukan masih berada di tempat kerja ya, pokoknya udah posisi di sore itu ada di rumah. Tolong ya nanti dikondisikan para santri putra putri agar semuanya berangkat jam 5:30 ke BK, jalan kaki semuanya. Tapi posisi jalan kakinya ya yang di depan laki-laki, di belakang perempuan. Jangan dibalik, jangan perempuan di depan, laki-laki di belakang, jangan. Posisi sama seperti posisi susunan sholat berjamaah, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Seperti itu untuk menjaga hal-hal yang sekiranya oleh masyarakat dinilai kurang pas ya. Yaitu tolong dipastikan ini tugas KP3 nih. Tugas KP3 kalau memang benar-benar mau membantu akan laksanakan besok, bukan besok ya, hari Sabtu tanggal 9 Desember. Berkondisikan jam 5:30 itu santri sudah berangkat semua ke BK jalan kaki. Kenapa jalan? Satu jawabannya supaya pahalanya lebih gede. Setiap langkahnya, kalau kita niatnya mau tolabul ilmi, mau mengaji, mau menghadimat ilmu ke BK, itu setiap langkah dicatat pahala bagi kita. Pahala sholat sunat lebih baik daripada 1000 rakaat. Kalau kita ke BK 1000 langkah, berarti 1000 kali 1000 berapa? 1 miliar sholat sunat, 1 miliar rakaat tuh. Pahala kita dapatkan. Anjay.
Nanti kalau masalah pulang, kalau memang pulangnya di sana Pak Haji Abdurrahman bersedia mengantarkan kita atau Pak JP mobilnya bersedia tidak, mobil pulangnya. Tapi kalau umpama enggak, kita bicara pahit aja dulu ya. Kalau enggak sama sekali enggak ada yang berkenan mengantarkan kalian untuk pulang mobil, yang pulang kita jalan lagi bareng-bareng. Termasuk akan juga jalan kaki. Kalau motor ada, akan nggak mau naik motor, mau jalan kaki bareng-bareng ya. Paham? Nanti kapten 3 akan membimbing, jangan sampai nanti cantik kota tajuknya di perjalanan bercanda. Halo, paham nggak? Paham nggak? Gitu. Ya syukur-syukur nanti Pak Haji Abdurrahman mobilnya, Pak JP mobilnya berkenan. Ya dipakai untuk ngantar santri full. Tapi kita bicara pahit dulu, jangan bicara manis dulu ya. Gitu. Seandainya sama sekali nggak ada mobil, coba kita pulang bareng-bareng jalan kaki. Akan juga jalan nggak apa-apa. Dan makan jalan-jalan. Tidak ngapain mau baik. Kemudian Pak Haji Abdurrahman bukan minta, dia mintanya itu jam 6 udah berangkat. Selanjutnya tanpa diminta oleh Pak Haji Abdurrahman ini akan hanya ngasih tahu saja. Seandainya Pak Haji Abdurrahman minta kepada kalian, kepada santri untuk membacakan sholawat mansuh, kalian harus siap, harus sih. Ya, dan manakala nanti kalian di sana membaca sholawat mansuh, tolong diiringi sama tim hadroh ya. Ya, nah sekarang nanti kita latihan dulu ya, tapi nggak pakai hadroh, nggak apa-apa. Kita latihan baca sholawat mansuhnya aja. Ini antisipasi kalau Haji Abdurrahman minta kalian baca sholawat mansuh. Karena Pak Haji Abdurrahman itu memang pecinta Habib Soleh, bahkan sudah dianggap keluarga Habib Soleh. Dan Habib Soleh itu punya sholawat namanya sholawat mansuh. Itu sholawat luar biasa. Nah kalian langsung coba santri Ponpes Al-Amin, kalian baca sholawat juga. Yo, gitu ya, kompak ya. Siap Pak Haji, gitu ya. Siap. Langsung baca sholawat coba. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tasbihu biha dzunub Muhammadin salatan tasbihu biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanqaliqu bihal usul wa tuslihu bihal qulub wa tanqaliqu bihal usul wa tahlinu bihal sul wa Nah, sholawat mansuh ini nanti kalian baca di sana cuma dua balik, jangan pulang, jangan lagi. Dan selama dibaca balik tetap pakai hadroh. Nah begitu beres, kalian baca sholawat mansuh di sana 2 balik dengan diiringi hadroh, langsung tanpa disuruh oleh siapapun, langsung nyambung ke rukun sol. Paham nggak? Tanpa diminta oleh siapapun. Itu mah udah amalkan diwajibkan. Pokoknya dimanapun kalian tampil, najwa musola baca, ya. Coba sekarang kita praktekkan dari sholat mansuh dulu 2 kali, ya. Langsung sambung ke najwa rukun sol. Tapi saya harusnya nggak dibawa sih ya, biar nggak bisa latihan. Mau coba dulu? Boleh kan? Ya udah ambil kita mau latihan coba. Buru. Kita kalau belum datang pertama belum kalian juga dulu. Jam berapa ini? 8:30 kan? Oh, udah. Langsung latihan sekarang.
Pokoknya kalian harus berusaha maksimal mungkin, optimal mungkin untuk tampil terbaik di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu jadi tarik, jadi stimulus rangsangan kepada masyarakat supaya mau memasukkan anaknya ke pesantren. Bukan hanya pesantren aja, pokoknya biar anaknya pada pesantren. Karena pendidikan yang paling efektif di zaman sekarang adalah pesantren, bukan sekolah. Sekolah udah nggak tahu sekarang mah. Nggak tahu lah, nggak kayak itu sekolah. Sudah banyak terjadi pergeseran nilai. Jadi kualitas pendidikan formal sekolah itu udah menurun banget. Nggak seperti dulu, beda jauh kedisiplinannya dan sebagainya. Dan anak berapa rokokan sekolah, udah nggak malu merokok dulu. Dia walaupun merokok ya, kalau dulu ya jangan lah gitu. Kalau di sekolah. Kalau alamat kan udah lulus sekolahnya, udah kerja udah. Ini sebelum menaruh orang lain tabok lain. Kalau merokok ngumpet di dalam terpayang atau di dalam kuburan. Bulan lapan tadi. Kemarin ada salah sekolah SMK baru kelas 1. Orang. Dia kata ayo orang kita ayo. Agenda dong agenda. Lumayan kata. Ya. Mau, itu mau. Putar mau, semuanya nama semuanya. Sudah kalian tak bagian pertama itu. Yang kita cewek. Dari situ Kayak digaji biar kawan baik ya. Tapi ini kurang dikubur ya. Ayo. Ya 1, 2, 3. Allahu Akbar. ada jeda, cuma jedanya pakai ini. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Rukun salat, nah kali ya. Tapi Allahnya dua kali. Nah coba kita perhatikan dulu Allahnya. 1, 2, 3. Allahu Allahu Allahu
tiga. Iya. Ilaihi mansur. Allahu Allah. Yang Allahnya tidaknya nggak usah. Cukup ini aja suara aja ya, tidak pakai apa. Ya. Wa man ilaihi mansur. Allah. Dari Muhammad nilai masuk itu kan pakai atro ya. 1, 3. Pakai atro ya. Wa nilai Allah. Allah
sama kalian direalisasikan pada malam hari tanggal 9 Desember di Masjid Zikir Al-Haid. Ya. Harus juga bisa dilaksanakan dengan serapi-rapi. Cuma tadi akan kalau boleh akan sarankan di suara manusia harus lebih jelas terdengar daripada suara hati. Jangan sampai suara manusia dalam bersolawat dan membawakan najwa sholat hilang yang terdengar sehingga hanya adonnya saja. Caranya gimana? Gampang. Mukulnya agak pelan nih, bola kenceng nih, pelan dekat bolong ya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nih, berarti ini tugas nanti madro. Jadi ulah kata anu semangat di hadrona, yang nggak semangat gak kedengaran. Apalagi laki-laki nggak kedengaran suaranya. Apa? Yang saudara-saudara polisi ya, polisi ya. Berapa suara usia agama? Nanti jam tengah 6 sudah berangkat semua, berikut alat anu di bawah udah jingjing anu mawa alat panggede atau panggede dengan nyereta ya di lawan gede ganjana bawa putra tak ada kok kabeh tak kalungan nang ulah bagi pahala jadi masing-masing bawa alat aja ya. Ya tolong ya KP3 nanti tolong dikondisikan ya. Sebab akan mah mungkin nanti mah udah nggak bisa begini lagi, nggak bisa ngatur begini lagi, nggak bisa ngasih petunjuk lagi. Ya udah tinggal dijalankan saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti lah. Jadi ya sedikit-sedikit belajar dewas, belajar bertanggung jawab terhadap tugas ya. Udah nggak ada lagi ya kalau akan sampaikan, kalau akan nggak ada yang lupa. Nanti kalau ada yang lupa tanyakan aja langsung ya. Masalah dialog sudah. Jadi sekali lagi santri yang belum positif ikut sama akan masih kasih kesempatan 2 hari yaitu Rabu dan Kamis untuk menggunakan kayak ini yang sudah positif ikut berapa tadi? 9 ditambah KP3 7 berapa? 2 tambah 4 16 berarti ya 16 itu bisa kalau ternyata 16 nggak nambah lagi ya berarti kita bisa pakai mobil 2/3 ya elok ya atau mungkin bisa pakai mobil pribadi nggak mungkin ya karena pribadi kapasitas 2 orang yang mobil 2 orang yang jelas insya Allah kita berangkat ya baik oleh karena sepertinya tidak ada lagi yang perlu akan sampaikan dan sekarang kami mau langsung ke Rindam. Pak Dul udah datang belum Pak Dul? Coba tolong dicek Dr. Calvin. Pak Dul udah datang belum? Pak Dul sama Pak Cul. Dul dan Dio. Ini sambil nunggu Pak Dul datang, ini sekedar informasi saja masalah hafalan alfiah ya. Santriat Kompleks Al-Amin yang sudah lulus hafal alfiah sebanyak 25 bait. Pertama Aira Agustina Kamil, kedua Tika Apriliani, ketiga Muhammad Nurul Fauzi, keempat Naufal Erlangga Pratama, kelima Rapan Sarparas, keenam Raisi Rahmawati, ketujuh Lukman Ardiansyah, kedelapan Muhammad Ida Sastrawan, 9 Putri Aprilia, 10 Samsul Duha, 11 Selvi Aitanda, 12 Bulandari. Jadi baru ada 12 santri yang sudah lulus hafal alfiah sebanyak 25 bait. Sementara sisanya itu belum lulus, nanti dilaksanakan hari Kamis besok ya. Ini setorannya beda-beda. Ada yang setorannya baru 2 kali, ada yang sudah 3 kali, ada yang sudah 4 kali, ada yang sudah 5 kali. Jadi beda-beda. Seperti di sini Rizka Dunia Sari baru setor 2 kali. Setoran pertama yaitu tanggal 1 ini, tanggal 5 Oktober hanya hafal 3 bait. Rizka. Setoran yang kedua yaitu tanggal 12 Oktober hanya hafal 12 bait. Ya hanya hafal 9 bait. Jadi Rizka baru hafal 12 bait. Ada lagi yang sudah 3 kali setor.
Sa'dan Ajahra Putri setoran pertama tanggal 5 Oktober hanya hafal 3 bait. Kemudian setoran kedua tanggal 12 Oktober hanya hafal 5 bait. Dan setoran ketiga yaitu tanggal 19 Oktober hanya hafal 8 bait. Jadi Sa'dan baru hafal 13 bait. Semuanya tercatat di sini ya. Ada yang seperti bulan, setoran pertama tanggal 5 Oktober hanya hafal 5 bait. Setoran kedua tanggal 12 Oktober hanya hafal 10 bait. Setoran ketiga tanggal 19 Oktober hanya hafal 15 bait. Kemudian setoran keempat tanggal 26 Oktober hanya hafal 20 bait. Dan terakhir setoran kelima tanggal 3 November hafal 25 bait. Ini beda-beda. Udah datang? Belum. Iya. Ini jam berapa ini? Jam 9 kurang 5. Jam 9.05, ya udah. Nanti kalau ada hal-hal yang belum akan terangkan dan kalian ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung ke akang aja ya. Demikian hal-hal yang perlu akan sampaikan kepada kalian dan perlu kalian ketahui, sekaligus perlu kalian aplikasikan, realisasikan, dilaksanakan ya. Dari awal sampai akhir akan bicara di sini, tolong dipahami, dimengerti dan dilaksanakan. Sehingga apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Al-insan bitahyir wa ma bitakdir. Manusia punya rencana awal yang menentu, tapi insya Allah ya, man jadda wajada. Man jadda wajada. Jangan man jadda wajada, jangan malah itu. Itu diganti di atas tuh. Nyalakan naik. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk merealisasikan rencananya, wajada dia akan mendapatkan, akan menemukan rencana yang dia rencanakan akan menjadi kenyataan. Tergantung usaha kita. Baik, yang terakhir sebelum akan pamitan kepada kalian, ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Budair Ibnil Iyad rahimahullah ta'ala telah berkata, Tuhsinu Bima bakia Yubbaru laka Ma'mado wa ma bakia Ba'innaka Fa'innaka in aksarta ma Yolah aing kode pun gak pakai tadi aing gak pakai ben kalau pak nanti aing tadi ada semua Mau bantu amonia. Fa'innaka in aksarta ma mado wa ma bakia Ukhita Bima mado wa ma bakia. Ulangi 1, 2, 3. Bapak mandok. Artinya berbuat baiklah kamu di sisa usiamu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Karena sesungguhnya jika kamu masih rajin bermaksiat kepada Allah, maka niscaya kamu akan diajab oleh Allah karena dosa-dosamu yang lalu
dan yang akan datang. Ini keterangan ada di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 8 halaman 113. Ulangi. 1, 2, 3. Ayo pulpata. Bawa gitu dua pupuk. Sama. Itu udah viral sama di YouTube itu. Sama YouTube itu. Jelas yang dibawa kita semuanya. Demikian dari akan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan akan semoga apa yang akan sampaikan bisa dipahami dan bisa dilakukan. Dan akan terutama besok malam Kamis pengajian EP dan nanti malam Ahad tanggal 9 pengajian bulanan di Masjid Zikir Al Hidayah. Tolong semua dilaksanakan ya. Jangan sampai nanti pada waktunya banyak yang ngelayat ya. Kalau bisa nanti kepegang semuanya seragam ya. Yang punya jas alma mater pakai jas alma maternya ya. Ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.